Kamu sudah berapa kali membuat resolusi yang sama tahun ini? Mulai besok, aku akan olahraga. Mulai Senin, aku akan makan sehat. Tahun depan, aku pasti berubah. Dan kamu tahu sendiri yang terjadi. Seminggu berlalu, sebulan berlalu, dan kamu masih ada di tempat yang sama. Bahkan mungkin lebih buruk dari sebelumnya. Tapi apa kalau masalahnya bukan pada kamu? Apa kalau selama ini kamu sudah salah memahami cara perubahan itu bekerja? Di video ini, kita akan membahas tuntas buku yang sudah mengubah cara jutaan orang di dunia membangun kebiasaan. Buku Atomic Habits karya James Clear. Ini bukan ringkasan biasa. Kita akan masuk ke inti dari buku ini, memahami mengapa kebiasaan kecil itu jauh lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan, dan yang paling penting, kamu akan mendapatkan panduan langkah demi langkah yang bisa langsung kamu terapkan hari ini. Kita akan membahas 5 ide besar yang mengubah cara James Clear sendiri bangkit dari koma medis menjadi atlet terbaik universitasnya. Dan kita juga akan bahas 4 hukum sederhana yang bisa membuat kebiasaan baikmu tumbuh secara otomatis dan kebiasaan burukmu layu dengan sendirinya. Tetap di sini sampai akhir, karena di bagian terakhir ada satu prinsip yang mungkin akan benar-benar mengubah cara kamu memandang dirimu sendiri. Bayangkan sebuah pesawat yang terbang dari Jakarta menuju Sydney. Pesawat itu melakukan satu hal kecil. Dia menggeser arah pesawat hanya 2 derajat ke kiri. Perubahan itu hampir tidak terasa. Tidak ada penumpang yang menyadarinya. Tetapi setelah beberapa jam terbang, pesawat itu tidak lagi mendarat di Sydney. Pesawat itu mendarat di tempat yang sepenuhnya berbeda. Begitulah cara kebiasaan kecil bekerja dalam hidupmu. James Clear memulai buku ini dengan sebuah cerita yang luar biasa. Pada tahun 2003, British Cycling, tim balap sepeda nasional Inggris, adalah tim yang sangat mediocre. Selama lebih dari 100 tahun, mereka tidak pernah memenangkan Tour de France. Bahkan, produsen sepeda terkemuka di Eropa menolak menjual sepeda ke mereka karena takut nama brand mereka rusak jika dikaitkan dengan tim yang terus kalah. Lalu datanglah Dave Brailsford sebagai pelatih baru. Dan Brailsford membawa satu filosofi sederhana yang ia sebut aggregation of marginal gains, atau dalam bahasa Indonesia, agregasi keuntungan yang sangat kecil. Ide dasarnya begini. Pecah semua hal yang berkaitan dengan bersepeda menjadi bagian-bagian terkecil, lalu tingkatkan setiap bagian itu sebesar 1% saja. Brailsford dan timnya mulai dari hal-hal yang kelihatannya tidak penting. Mereka mendesain ulang sadel sepeda agar lebih nyaman. Mereka menggosok ban sepeda dengan alkohol untuk meningkatkan daya cengkeram di jalanan. Mereka membelikan para atlet kasur dan bantal khusus yang paling cocok untuk kualitas tidur masing-masing. Mereka bahkan melukis bagian dalam truk tim dengan warna putih agar debu yang bisa merusak performa sepeda lebih mudah terlihat. Satu persatu, perbaikan kecil itu bertumpuk, dan hasilnya mengejutkan dunia. Hanya 5 tahun kemudian, tim Inggris mendominasi Olimpiade 2008 di Beijing, memenangkan 60% dari total medali emas yang tersedia di cabang balap sepeda. 4 tahun setelah itu, di Olimpiade 2012, mereka memecahkan 9 rekor Olimpiade dan 7 rekor dunia. Pada periode 2007 hingga 2017, selama 10 tahun berturut-turut, atlet Inggris memenangkan 178 kejuaraan dunia dan 66 medali emas Olimpiade. Dari tim yang bahkan tidak laku menjual nama mereka, menjadi dinasti olahraga yang paling dominan dalam sejarah balap sepeda. Apa rahasianya? Bukan satu perubahan besar, bukan satu momen revolusioner, hanya perubahan 1% di sana-sini yang bertumpuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini bukan sekadar cerita sepeda, ini adalah cara kerja matematika hidup nyata. James Clear menunjukkan hitungannya dengan sangat sederhana. Kalau kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari selama 1 tahun penuh, kamu akan menjadi 37 kali lebih baik dari sekarang. Tapi kalau kamu menjadi 1% lebih buruk setiap hari, kamu akan mendekati 0. 1%. Setiap hari, 1 tahun. Hasilnya, 37 kali lipat lebih baik atau nyaris tidak ada. Clear menyebut ini sebagai compound interest of self-improvement atau bunga majemuk dari pengembangan diri. Sama seperti uang yang berlipat ganda melalui bunga berbunga, kebiasaanmu juga berlipat ganda melalui pengulangan.
Tapi ada satu hal yang membuat ini sulit dimengerti oleh kebanyakan orang. Hasilnya tidak langsung terlihat. Bayangkan sekeping es di atas meja. Ruangan terasa sangat dingin sekali, sekitar 25 derajat. Lalu suhu perlahan naik, 26 derajat, 27 derajat, 28 derajat, 29 derajat, 30 derajat, 31 derajat. Tidak ada yang terjadi. Lalu 32 derajat, es itu mulai mencair. 1 derajat terakhir itu kelihatannya sama seperti derajat-derajat sebelumnya, tapi ternyata itu adalah derajat yang mengubah segalanya. James Clear menyebut ini sebagai plateau of latent potential, atau dataran tinggi dari potensi tersembunyi. Kamu melakukan pekerjaan, tapi hasilnya belum terlihat. Bukan karena pekerjaanmu sia-sia, tapi karena potensimu sedang tersimpan menunggu waktunya untuk meledak keluar. Ini kenapa begitu banyak orang gagal. Mereka mencoba selama beberapa minggu, tidak melihat hasil, lalu menyerah. Padahal sebenarnya mereka sudah sangat dekat dengan terobosan. Tapi ada sesuatu yang lebih penting dari semua ini. Sesuatu yang sering kita abaikan. Dan itulah yang akan kita bahas selanjutnya. Pertanyaan tentang tujuan versus sistem. Sebentar, coba pikirkan ini. 2 atlet, 2 pelatih, 2 pengusaha yang bersaing. Mereka semua punya tujuan yang sama. Tapi kenapa hanya satu yang menang? Ini adalah pertanyaan yang mengubah cara James Clear memahami perubahan. Dan jawabannya mungkin akan mengejutkan kamu. James Clear berargumen bahwa pemenang dan pecundang seringkali punya tujuan yang persis sama. Setiap pesepeda di Tour de France ingin memenangkan balapan. Setiap kandidat kerja ingin mendapatkan pekerjaan itu. Jadi kalau tujuannya sama, tujuan itu bukan yang membedakan mereka. Yang membedakannya adalah sistem. Clear mengatakan, kamu tidak akan naik ke level tujuanmu, kamu akan jatuh ke level sistemmu. Ini adalah salah satu kalimat paling kuat dalam seluruh buku. Biarkan itu meresap sebentar. Tujuan itu bagus untuk menentukan arah, tapi sistemlah yang membuat kamu bergerak ke sana. Dan fokus yang berlebihan pada tujuan justru bisa menjadi bumerang. Kenapa? Karena pencapaian tujuan hanya mengubah hidupmu untuk sesaat. Bayangkan kamu punya kamar yang berantakan, dan kamu menetapkan tujuan, aku akan membereskan kamarku. Kamu membereskannya, kamarmu bersih, untuk sementara. Tapi kalau sistemmu, kebiasaan sehari-hari tidak berubah, kamar itu akan berantakan lagi dalam seminggu. Kamu sudah mengatasi gejala tanpa mengobati penyakitnya. Solusinya bukan berhenti bermimpi besar. Solusinya adalah jatuh cinta dengan proses, bukan hanya hasil. Ketika kamu mencintai sistemnya, kamu bisa merasa puas kapan saja sistemmu berjalan dengan baik, tidak hanya ketika tujuan tercapai. Dan sistem terbaik adalah yang terdiri dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang saling menopang. Atomic habits, kebiasaan-kebiasaan atom, itulah yang menjadi fondasi segalanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengubah cara berpikir banyak orang. Bayangkan 2 orang yang sama-sama sedang mencoba berhenti merokok. Ketika seseorang menawarkan rokok kepada orang pertama, ia berkata, "Tidak, terima kasih, aku sedang mencoba berhenti." Cukup wajar kan? Ketika rokok yang sama ditawarkan kepada orang kedua, ia berkata, "Tidak, terima kasih, aku bukan perokok." 2 respons yang terdengar mirip, tapi sebenarnya sangat berbeda. Orang pertama masih menganggap dirinya sebagai perokok yang sedang berusaha berhenti. Orang kedua sudah mengubah identitasnya. Bagi orang kedua, merokok sudah bukan bagian dari siapa dia. Dan inilah inti dari ide terkuat dalam Atomic Habits. Perubahan yang benar-benar bertahan bukan dimulai dari apa yang kamu lakukan, melainkan dari siapa kamu percaya dirimu adalah. James Clear menggambarkan 3 level perubahan yang bisa terjadi dalam diri seseorang, seperti lapisan-lapisan bawang. Lapisan terluar adalah hasil, outcome. Aku mau turun 10 kilo. Aku mau menulis buku. Ini adalah perubahan di level apa yang kamu dapatkan. Lapisan tengah adalah proses. Aku akan pergi ke gym 3 kali seminggu. Aku akan menulis 500 kata setiap hari.
Ini adalah perubahan di level apa yang kamu lakukan. Dan lapisan terdalam yang paling kuat adalah identitas. Aku adalah orang yang menjaga kesehatannya. Aku adalah seorang penulis. Ini adalah perubahan di level siapa kamu. Banyak orang mencoba berubah dari luar ke dalam. Mereka mulai dari hasil yang diinginkan, lalu mencari proses yang tepat, tapi tidak pernah menyentuh identitas mereka. Akibatnya, perubahan itu terasa seperti perjuangan terus-menerus, karena kamu sedang melawan siapa kamu sebenarnya. Sebaliknya, orang yang mengubah identitasnya terlebih dahulu, perubahan mereka terasa alami. Mengapa? Karena perilaku yang tidak selaras dengan identitas tidak akan bertahan lama. Clear memberikan contoh yang sangat mudah dipahami. Ada seseorang bernama Brian Clark yang punya kebiasaan buruk, menggigit kukunya sejak kecil. Hari itu, ia meminta istrinya membuat janji manikur. Ia berpikir kalau ia sudah membayar untuk merawat kukunya, ia tidak akan mau merusaknya lagi. Tapi yang terjadi lebih dari itu. Setelah manikur, ia mulai merasa bangga dengan kukunya. Tiba-tiba, ia bukan lagi orang yang menggigit kuku. Ia menjadi orang yang merawat kukunya. Identitasnya berubah. Dan sejak saat itu, ia tidak pernah menggigit kukunya lagi, tidak satu kali pun. Jadi bagaimana mengubah identitas? Jawabannya ada di sini, dan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sangat kuat. Identitasmu muncul dari bukti yang kamu kumpulkan tentang dirimu sendiri. Setiap tindakan yang kamu ambil adalah satu suara untuk siapa kamu. Setiap kali kamu pergi ke gym, itu satu suara. Setiap kali kamu duduk dan menulis, itu satu suara untuk aku adalah seorang penulis. Setiap kali kamu memilih makan sehat, itu satu suara untuk aku adalah orang yang peduli dengan tubuhnya. Kamu tidak perlu unanimous, tidak perlu sempurna. Kamu hanya perlu memenangkan mayoritas suara. Clear menuliskan ini dengan sangat indah. Tujuannya bukan untuk membaca sebuah buku. Tujuannya adalah untuk menjadi seorang pembaca. Tujuannya bukan untuk lari maraton. Tujuannya adalah untuk menjadi seorang pelari. Tujuannya bukan untuk belajar alat musik. Tujuannya adalah untuk menjadi seorang musisi. Identitas berubah melalui dua langkah sederhana. Pertama, putuskan siapa jenis orang yang ingin kamu jadi. Kedua, buktikan itu pada dirimu sendiri dengan kemenangan-kemenangan kecil. Dan ini membawa kita ke pertanyaan paling praktis dari seluruh buku. Bagaimana tepatnya kamu membangun kebiasaan yang mendukung identitas baru itu? Bagaimana sistemnya bekerja? Kita masuk ke bagian paling praktis dari buku ini. 4 hukum yang menjelaskan cara kerja setiap kebiasaan dan bagaimana kamu bisa merancang hidupmu agar kebiasaan baik tumbuh secara alami. Sebelum kita bahas hukumnya, kamu perlu memahami satu hal dulu, siklus kebiasaan. Setiap kebiasaan, baik atau buruk, bekerja melalui 4 tahap yang berulang terus-menerus seperti loop. Pertama, cue atau isyarat, sesuatu yang memicumu untuk bertindak. Kedua, craving atau keinginan, motivasi yang muncul dari isyarat itu. Ketiga, response atau respons, tindakan yang kamu ambil. Dan keempat, reward atau hadiah, hasil yang memuaskan keinginanmu dan mengajarkan otakmu untuk mengulanginya. Ini adalah loop kebiasaan. Cue, craving, response, reward. Berputar terus-menerus, bahkan saat kamu tidur, bahkan saat kamu tidak menyadarinya. Dan dari loop inilah, Clear menurunkan 4 hukum untuk membangun kebiasaan baik. Hukum pertama, buat jelas, make it obvious. Hukum kedua, buat menarik, make it attractive. Hukum ketiga, buat mudah, make it easy. Hukum keempat, buat memuaskan, make it satisfying. Ingin memecahkan kebiasaan buruk? Balikkan keempatnya. Buat tidak jelas, buat tidak menarik, buat sulit, buat tidak memuaskan. Mari kita bedah satu persatu. Hukum pertama, buat jelas, make it obvious. Bayangkan kamu ingin membangun kebiasaan membaca setiap hari. Kamu sudah beli buku, kamu sudah berniat, tapi setiap hari berlalu dan bukunya tidak pernah kamu buka. Masalahnya bukan motivasi, masalahnya adalah isyarat. Otakmu tidak mendapat sinyal yang cukup kuat untuk memulai kebiasaan itu. Clear menyarankan 2 strategi kuat di sini. Yang pertama disebut implementation intention atau niat implementasi. Caranya, isi kalimat ini.
Aku akan melakukan kebiasaan ini pada jam, waktu, di tempat. Bukan aku akan lebih sering membaca, tapi aku akan membaca selama 20 menit pada pukul 21.00 di kursi ruang tamu. Sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa 91% orang yang menulis niat implementasi mereka berhasil menjalankan kebiasaan baru, dibandingkan hanya 35% yang tidak menuliskannya. 2 kali lebih tinggi hanya dengan menulis kapan dan di mana. Strategi kedua disebut habit stacking atau menumpuk kebiasaan. Rumusnya, setelah kebiasaan yang sudah ada, aku akan kebiasaan baru. Misalnya setelah aku selesai minum kopi pagi, aku akan bermeditasi selama 1 menit. Atau setelah aku menaruh tas pulang kerja, aku akan langsung ganti baju olahraga. Kamu mengikat kebiasaan baru ke kebiasaan yang sudah mengakar. Ini menciptakan isyarat yang alami dan otomatis. Dan satu hal lagi tentang isyarat. Lingkunganmu itu penuh dengan isyarat. Kalau kamu ingin lebih banyak membaca, taruh buku di tempat yang paling kamu lihat setiap hari. Di meja makan, di samping tempat tidur, di atas sofa. Kalau kamu ingin mengurangi scrolling media sosial, sembunyikan aplikasinya dari halaman utama ponselmu. Mata kita lebih kuat daripada pikiran kita. Desain lingkunganmu agar isyaratnya bekerja untukmu, bukan melawanmu. Ada juga faktor sosial yang sangat kuat. Manusia adalah makhluk sosial. Kita secara alami meniru perilaku orang-orang di sekitar kita. Kalau orang-orang di lingkunganmu pergi ke gym secara rutin, maka pergi ke gym terasa normal. Kalau teman-temanmu membaca buku terasa menarik. Itu kenapa Clear menyarankan bergabunglah dengan komunitas di mana perilaku yang ingin kamu bangun sudah menjadi hal yang normal. Ini adalah salah satu cara paling efektif untuk membuat kebiasaan baru terasa menarik, karena kamu menginginkan persetujuan dari sukumu, dan sukumu sudah melakukannya. Ada satu pergeseran pola pikir kecil tapi sangat kuat yang Clear bagikan. Kita sering berkata, aku harus pergi ke gym, aku harus masak makan malam, aku harus menelepon klien. Kata harus itu terasa seperti beban. Coba ganti dengan aku bisa. Aku bisa pergi ke gym, aku bisa masak makan malam, aku bisa menelepon klien. Kedua versi itu sama-sama benar. Tapi yang satu terasa seperti kewajiban, yang satu terasa seperti kesempatan. Hukum ketiga, buat mudah, make it easy. Ini mungkin hukum yang paling sering diabaikan dan paling penting. James Clear memulai pembahasan ini dengan sebuah eksperimen yang sangat menarik di sebuah kelas fotografi. Seorang profesor membagi kelasnya menjadi 2 grup. Grup pertama dinilai berdasarkan kuantitas. Semakin banyak foto yang mereka hasilkan, semakin tinggi nilai mereka. Grup kedua dinilai berdasarkan kualitas. Mereka hanya perlu menghasilkan 1 foto sempurna sepanjang semester. Di akhir semester, kejutan terjadi. Semua foto terbaik dihasilkan oleh grup kuantitas. Mengapa? Karena mereka terus-menerus berpraktik, bereksperimen, dan belajar dari kesalahan. Sementara grup kualitas menghabiskan semester dengan teori tentang kesempurnaan dan akhirnya tidak menghasilkan apa-apa yang berarti. Pesan dari sini, kebiasaan terbentuk berdasarkan frekuensi, bukan waktu. Bukan berapa lama kamu sudah melakukannya, tapi berapa kali kamu melakukannya. Dan untuk melakukan sesuatu lebih sering, kamu harus membuatnya semudah mungkin. Clear memperkenalkan satu aturan yang sangat sederhana tapi mengubah segalanya. The 2-minute rule, aturan 2 menit. Saat kamu ingin memulai kebiasaan baru, lakukan versi 2 menit dari kebiasaan itu. Membaca setiap malam sebelum tidur menjadi membaca 1 halaman. Olahraga 30 menit menjadi memakai sepatu olahraga dan berdiri di depan pintu. Meditasi selama 10 menit menjadi duduk diam selama 1 napas penuh. Ini kedengarannya terlalu sepele, bukan? Tapi itulah intinya. Aturan 2 menit bukan tentang melakukan sesuatu yang minimal. Ini tentang memulai. Karena hampir selalu, begitu kamu sudah mulai, kamu akan terus melakukannya. Tantangan terbesar bukan menyelesaikan gym,
tapi sampai ke gym. Tantangan terbesar bukan menulis ribuan kata, tapi membuka laptop dan mengetik kalimat pertama. Clear juga membahas pentingnya mengurangi gesekan atau friction dari kebiasaan baik dan menambah gesekan pada kebiasaan buruk. Kalau kamu ingin makan lebih sehat, siapkan buah dan sayuran yang sudah dipotong di kulkas agar mudah dijangkau. Kalau kamu ingin olahraga pagi, siapkan pakaian olahraga di samping tempat tidur malam sebelumnya. Kalau kamu ingin mengurangi main ponsel, taruh ponselmu di kamar lain saat bekerja. Setiap langkah tambahan menuju kebiasaan buruk adalah kesempatan untuk berhenti. Setiap langkah yang dikurangi dari kebiasaan baik adalah dorongan untuk mulai. Nah, sekarang kita bicara tentang sesuatu yang sering diabaikan, tapi sebenarnya mungkin yang paling berpengaruh dalam membentuk kebiasaanmu. James Clear mengajukan sebuah kisah yang sangat mengejutkan tentang tentara-tentara Amerika yang bertugas di Vietnam selama perang. Sebanyak 35% dari mereka menggunakan heroin saat berada di sana, angka yang luar biasa tinggi. Para pejabat pemerintah sangat khawatir. Ketika perang selesai dan para tentara pulang, mereka pikir negara akan kebanjiran pecandu heroin. Tapi yang terjadi mengejutkan semua orang. 90% dari tentara yang menggunakan heroin di Vietnam berhenti sama sekali begitu mereka kembali ke Amerika tanpa perlu rehabilitasi apapun. Bagaimana bisa? Isyarat-isyaratnya hilang. Di Vietnam, lingkungan mereka penuh dengan hal-hal yang memicu kebiasaan, tekanan perang, teman-teman sesama pengguna, dan kemudahan akses. Ketika mereka pulang ke rumah mereka, seluruh konteks itu berubah. Tidak ada lagi isyaratnya, tidak ada lagi lingkungannya, dan tanpa isyarat, keinginannya tidak pernah muncul. Ini adalah pelajaran yang sangat kuat. Kamu bukanlah musuh dari kebiasaan burukmu. Lingkunganmu bisa jadi musuh itu. Clear menyebut ini sebagai salah satu rahasia terbesar dalam perubahan perilaku. Kalau kamu ingin mengubah kebiasaan, salah satu cara paling efektif adalah mengubah lingkunganmu. Misalnya kamu sudah mencoba berhenti makan junk food berulang kali, tapi kamu gagal karena kulkasmu penuh dengan junk food. Solusi paling logis bukan melawan godaan itu dengan kemauan kuat. Solusinya adalah berhenti beli junk food sama sekali. Orang-orang yang tampak sangat disiplin sebenarnya bukan orang yang paling kuat melawan godaan. Mereka adalah orang yang paling pandai mengatur hidup mereka agar godaan itu tidak muncul sejak awal. Ada satu strategi lagi yang Clear sebut sangat efektif, mulai dengan lingkungan baru. Saat kamu pindah ke kota baru, mulai pekerjaan baru, atau memasuki fase kehidupan baru, itu adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan baru. Karena isyarat-isyarat lama belum terbentuk, kamu punya slate yang bersih. Tapi kamu tidak perlu pindah kota untuk mendapat manfaat ini. Cukup desain ulang ruanganmu. Jadikan meja kerjamu hanya untuk bekerja. Jadikan tempat tidurmu hanya untuk tidur. Jadikan satu sudut ruangan tempat khusus kamu membaca. Ketika otak kamu mengasosiasikan suatu tempat dengan satu tindakan, kebiasaan itu menjadi lebih mudah. Kita sudah hampir di ujung, tapi ada satu hal terakhir yang sangat penting untuk kita bahas, tentang bagaimana kamu terus berkembang setelah kebiasaan terbentuk. James Clear membahas sebuah paradoks yang menarik. Kebiasaan yang sudah tertanam terlalu dalam bisa menjadi hambatan. Ketika kamu melakukan sesuatu cukup sering sehingga menjadi otomatis, otak berhenti memperhatikan detail-detailnya. Kamu berhenti menyempurnakannya. Dan tanpa penyempurnaan, kamu tidak akan menjadi ahli. Kamu hanya akan menjadi rata-rata yang konsisten. Rumusnya adalah ini. Kebiasaan tambah latihan yang disengaja sama dengan penguasaan. Kebiasaan membuat tindakan dasar menjadi mudah. Latihan yang disengaja membuat kamu semakin baik di atas dasar yang sudah ada. Clear juga membahas sesuatu yang ia sebut Goldilocks Rule, aturan Goldilocks. Kebiasaan dan tantangan yang terlalu mudah terasa membosankan, yang terlalu sulit terasa tidak mungkin, tapi yang tepat di batas kemampuanmu itu terasa menarik. Itu yang membuat motivasimu tetap hidup. Dan yang terakhir, evaluasi dan refleksi. Setidaknya setahun sekali,
Atau lebih sering, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kebiasaan-kebiasaanku masih melayani siapa aku sekarang dan siapa yang aku inginkan? Kebiasaan yang bekerja untuk dirimu di usia 20 mungkin tidak lagi cocok di usia 30 atau 40. Identitasmu akan terus berkembang, dan sistemmu harus ikut berkembang. Jangan biarkan kebiasaanmu mengurung kamu di versi dirimu yang lama. Teruslah berevolusi, teruslah mengupdate identitasmu. Itu yang membuat perubahan bertahan sepanjang hidup. Baik, mari kita rangkum semua yang sudah kita pelajari hari ini dari buku Atomic Habits karya James Clear. Ide pertama, kebiasaan kecil memiliki kekuatan yang jauh melampaui ukurannya. Menjadi 1% lebih baik setiap hari akan membuatmu 37 kali lebih baik dalam setahun. Hasilnya tersembunyi di balik plateau of latent potential, tidak terlihat sampai tiba-tiba meledak. Ide kedua, perubahan yang sejati dimulai dari identitas, bukan dari hasil. Tanya dirimu, jenis orang seperti apa yang ingin aku jadikan? Lalu buktikan itu melalui tindakan kecil setiap hari. Setiap tindakan adalah satu suara untuk identitasmu. Ide ketiga, gunakan 4 hukum perubahan perilaku. Buat kebiasaan baikmu jelas dengan niat implementasi dan habit stacking. Buat menarik dengan temptation bundling dan bergabung dengan komunitas yang tepat. Buat mudah dengan aturan 2 menit dan mengurangi gesekan. Dan buat memuaskan dengan hadiah segera dan habit tracker. Ide keempat, desain lingkunganmu untuk mendukung kebiasaan baikmu. Jangan andalkan kemauan keras, andalkan sistem yang cerdas. Kurangi isyarat untuk kebiasaan buruk, perkuat isyarat untuk kebiasaan baik. Dan ide kelima, teruslah berkembang. Kebiasaan adalah fondasi, bukan atap. Tambahkan latihan yang disengaja di atas kebiasaanmu, evaluasi secara berkala, update identitasmu seiring hidupmu berkembang. Sekarang, satu pertanyaan untuk kamu sebelum video ini berakhir. Kalau kamu mau memulai satu kebiasaan baru hari ini, hanya satu, yang terkecil yang kamu bisa lakukan. Apa itu? Bukan yang terbesar, bukan yang paling ambisius, yang paling mudah, yang bisa kamu lakukan bahkan di hari yang paling sibuk. Mungkin itu 5 menit jalan kaki, mungkin itu 1 halaman buku, mungkin itu 1 gelas air putih lebih, mungkin itu 1 momen menarik nafas dalam sebelum tidur. Pilih 1. Lakukan hari ini, lakukan lagi besok, dan lagi dan lagi. Karena seperti yang James Clear tulis di halaman terakhir bukunya, tidak ada satu perubahan 1% yang akan mengubah hidupmu, tapi 1000 perubahan seperti itu, ya, itu akan mengubah segalanya. Kebiasaan kecil, bertumpuk, terus-menerus, sepanjang waktu. Itulah kekuatan Atomic Habits.